Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Jens Kasis Channel ngebahas tentang bahasa Inggris mulai dari yang paling sulit ke yang paling gampang. Kebalik ya, paling gampang ke yang paling sulit. Nah, materi kita kali ini adalah academic reading. Yang sebelumnya di video sebelumnya kita udah bahas tentang skimming, guessing meaning, dan kemudian main idea. Di video kali ini kita akan ngebahas tentang kita juga udah bahas tentang scanning ya, yaitu inference. Nah, apa itu inference dan kenapa kita harus belajar? Inference ini adalah an educated guessing atau prediction. Jadi prediksi ataupun tebakan akademik. Dengan kata lain, kita membuat prediksi tentang suatu bacaan atau menyimpulkan kira-kira bacaan ini fokusnya apa dari fakta-fakta yang ada dan fakta-fakta yang ada di dalam bacaan tersebut dan juga pengetahuan dan pengalaman kita. Dengan kata lain, inference ini adalah ide yang tersirat yang disampaikan oleh si penulis. Jadi, penulis yang pintar itu biasanya dia memiliki propaganda tertentu di dalam bacaannya. Jadi dia mempunyai maksud dan tujuan kenapa dia menulis itu. Nah, maksud dan tujuan itu dia tidak menjelaskan secara gamblang, secara implisit dalam bacaan tersebut, tapi dia menyiratkan atau membuatnya terkesan halus. Nah, jadi setiap penulis itu mempunyai maksudnya, pengen mempromosikan topik tertentu di mana si pembacanya akan terpengaruh tanpa disadari. Nah, itu yang jadi ini hati-hati. Maksudnya di sini adalah kalau pembacanya pintar, dia akan membaca kemudian ini kayaknya si penulis maksudnya mempengaruhi saya ini nih. Nah, jadi kalau kita yang sering baca, kalau yang sering membaca biasanya akan tahu bahwa si penulis maksudnya ini nih, dan kita bisa tidak terpengaruh. Tapi kalau yang jarang baca itu bisa terpengaruh. Makanya di Indonesia ini hoax itu sangat populer, maksudnya sangat gampang orang Indonesia itu dipengaruhi dengan hoax karena literasi kita kurang, karena kita kurang membaca. Kalau di luar sana hoax itu biasa, tidak terlalu dikasih karena orang tahu, karena orang langsung cari informasi. Jadi hati-hati dengan hoax. Orang yang kurang literasinya akan gampang terpengaruh dengan ide implied dari si penulis. Atau contoh yang gampangnya kita bawa ke film. Jadi setiap penulis, sutradara itu tuh mempunyai maksud tertentu dari apa yang dia buatnya. Misalnya nih, film-film Amerika rata-rata setiap filmnya selalu ada tokoh kulit hitam atau tokoh Asia di sana. Asia itu ganti-ganti tuh, bisa Jepang, bisa Cina, bisa Korea. Nah, apa yang dimaksudkan di sana? Itu kayaknya sudah diwajibkan oleh pemerintahnya. Itu dia ingin mempromosikan bahwa Amerika itu adalah negara multi etnis. Jadi tidak ada diskriminasi, walaupun kenyataannya masih ada. Dan kadang-kadang juga ada tokoh Latin. Nah, itu yang kita sebut dengan implied meaning. Itu dia halus mainnya, tapi sudah terkonsep di otak kita bahwa Amerika itu semua etnis ada di sana dan tidak ada masalah. Nah, itu secara halus dan kita tidak menyadarinya. Tapi kalau kita sering membaca, itu kita akan tahu ini kan gak benar nih. Ini dia kayaknya mencoba mempengaruhi kita. Atau contoh lainnya misalnya dalam hal yang kurang bagus, misalnya rata-rata film-film di luar itu, terutama film-film seperti film Amerika atau film Korea atau Jepang, biasanya kalau mereka lagi senang itu minum alkohol, lagi sedih minum alkohol gitu ya, merayakan sesuatu minum alkohol. Nah, itu secara halus dia sedang mempromosikan alkohol. Bagus untuk segala situasi. Nah, kalau orang yang jarang membaca atau kurang pengetahuannya atau kurang pemahamannya tentang bahaya dari alkohol, maka akan terpengaruh secara tidak sadar. Ingat, ini tidak sadar. Maka ini kita sebagai orang yang sudah tereducated, kita harus tahu inference meaning dari setiap apa yang kita baca, kita lihat dan kita tonton supaya kita bisa memilih. Jadi tidak langsung terpengaruh. Jadi ini penting sekali. Jadi jangan sampai udah kuliah tapi masih terpengaruh dengan hoax-hoax yang beredar. Nah, itulah yang kita sebut dengan inference meaning. Nah, bagaimana caranya untuk bisa membuat inference dari suatu bacaan? Kita balik lagi nih ke bacaannya. Yang pertama tentunya kita melihat bukti-bukti yang ada dalam bacaan tersebut. Bukti atau fakta yang ada atau dijelaskan dalam bacaan. Kemudian kita simpulkan dengan menambah dengan pengetahuan atau pengalaman yang kita punya.
Makanya semakin sering kita membaca, semakin gampang kita mendapatkan implied meaning dari suatu bacaan tersebut. Makanya kalau pengen ngambil soal TOEFL atau IELTS, terutama untuk bagian readingnya, sebelum mengambil soal itu banyak-banyaklah membaca, terutama jurnal-jurnal tentunya yang secara akademik, setidaknya yang di bidang kita. Contohnya, bahkan mungkin membaca kolom-kolom gosip dalam bahasa Inggris pun cukup membantu. Contohnya ini. Kalimat ini kita ngambil contoh dalam kalimat supaya tidak terlalu panjang. Kalimat ini menyatakan bahwa seseorang menembak dan membunuh Presiden John F. Kennedy pada tahun 1963. Nah, kalau orang yang belum tinggi level membacanya, ya udah, oh gitu ya, dia terbunuh. Nah, tapi kalau orang yang tahu, yang memang skill readingnya udah tinggi, yang bisa membuat inference, maka dia akan menyimpulkan, wah, siapa yang gantiin presiden Amerika ya? Gitu. Jadi kita langsung mikir. Jadi kalau ada info bahwa presiden tertembak gitu ya, mereka akan langsung bilang, wah, yang gantiin presidennya siapa ya? Berarti negara itu nggak punya presiden dong sekarang. Nah, gitu. Itu yang kita sebut dengan inference meaning. Jadi itu maksud kalimatnya. Jadi inference meaning itu atau inference question dalam konteks soal TOEFL ataupun IELTS, ya, di soal IELTS itu lebih banyak tuh soalnya yang inference question daripada yang lainnya. Kalau soal TOEFL ada beberapa, paling sekitar 2 sampai 3 biasanya dalam 10 soal. Nah, contohnya pertanyaannya ada kata-kata suggest, kemudian ada kata-kata implied, ada kata-kata inference, tentu saja inference, kemudian ada kata-kata agree atau likely. Jadi kalau udah lihat kata suggest, kemudian imply, kemudian inference, kemudian agree, kemudian likely, nah maka pertanyaan itu menanyakan tentang implied meaning, tentang implied idea yang dimaksudkan oleh si penulis. Jadi tersembunyi. Nah, jadi di sini kita membutuhkan kita harus baca berulang tentunya, dan juga menambahnya dengan pengetahuan kita. Dan hati-hati membaca fakta-fakta yang ada di dalam bacaan dan kita simpulkan. Jadi kita membuat kesimpulan berdasarkan fakta, bukti yang ada dalam bacaan dan juga ditambah dengan pengetahuan yang kita punya. Contohnya nih. Nah, kalimat ini menyatakan bahwa pada Perang Dunia Kedua, seorang tentara yang terluka mencoba menggapai tangan temannya, titik. Dan kemudian kalimat selanjutnya, perang itu memakan korban 43.000 pada tahun itu. Jadi casualty itu korban. Nah, kemudian muncul pertanyaan, what can you infer about his friend? Live or die? Nah, di sini tidak ada pernyataan bahwa temannya itu mati ataupun masih hidup. Tapi dari kalimat yang kita tahu, pokoknya gini. Jadi si tentara itu mencoba menggapai temannya. Menggapai tangan temannya. Kemudian setelahnya kalimatnya adalah bahwa perang itu memakan korban 43.000. Maka bisa kita simpulkan bahwa temannya udah meninggal. Pertama, kata menggapai. Berarti temannya nggak bergerak dong. Yang kedua, kalimat berikutnya memakan korban. Berarti 43.000 itu salah satunya adalah temannya. Nah, itu yang kita sebut dengan inference meaning atau implied meaning. Next. Radio telah menjadi alat komunikasi paling populer pada tahun 20 katanya. Kemudian 3 dekade berikutnya digantikan oleh televisi. Nah, kemudian muncul pertanyaan, what would you infer about the sale of radios in the 1950s, increase or decline? Kita lihat kalimatnya. Tahun 20 dia populer. 3 dekade berikutnya berarti tahun 50, 20, 30, 40, 50 berarti digantikan oleh televisi. Berarti dia nggak populer lagi dong. Maka penjualannya tentu saja decline. Next, masih ada lagi nih. Katanya pada Perang Dunia Kedua, ketika para pria pergi berperang, wanita dipekerjakan di industri yang bisa menyupport perang katanya. Nah, muncul pertanyaan, what job would have been needed more, making plane parts or making car parts? Nah, dari kalimat ini kita bisa lihat bahwa katanya pada Perang Dunia Kedua tuh si para prianya berperang, si para ceweknya bekerja di industri. Nah, kira-kira industri apa ya?
Tentunya kalau untuk perang, making plan parts. Pada Perang Dunia Kedua itu mereka mengandalkan serangan udara biasanya, maka tentunya harus banyak membuat pesawat. Nah, itulah implied meaningnya. Jadi ingat kalau implied meaning atau inference berarti kita membuat kesimpulan berdasarkan fakta-fakta yang ada di dalam bacaan tersebut. Jangan lupa ya. Untuk kalau pengen latihan lebih lanjut lagi, silahkan kalau mau ikut kelas privat kita bisa ada, itu lihat di bawahnya ada di kunjungi Instagram ataupun kontak WA. I think that's all for today. Mudah-mudahan bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.